Serbuan Yuan Mongol ke Jawa adalah invasi Kekaisaran Tiongkok Mongol di bawah dinasti Yuan ke Pulau Jawa pada tahun 1293. Kubilai Han Agung Kekaisaran Mongol dan pendiri dinasti Yuan mengirim invasi besar ke Pulau Jawa dengan 20.000 sampai 30.000 tentara. Serbuan ini merupakan ekspedisi untuk menghukum Raja Kertanagara dari Kerajaan Singhasari yang menolak membayar upeti dan bahkan melukai utusan Mongol. Namun, di sela tahun-tahun antara penolakan utusan dan kedatangan ekspedisi Mongol ke Jawa, Kertanegara telah terbunuh oleh Jayakatwang dan Singhasari direbut oleh Kadiri. Dengan demikian, pasukan ekspedisi Yuan diarahkan untuk mendapatkan penyerahan negara penerusnya, Kediri. Sebagai gantinya, setelah kampanye sengit, Kadiri menyerah. Tetapi pasukan Yuan diserang oleh bekas sekutu mereka, Majapahit, di bawah Raden Wijaya. Pada akhirnya invasi berakhir dengan kegagalan dinasti Yuan dan kemenangan mutlak bagi Majapahit. Kubilai Han, penguasa Kekaisaran Mongol dan Kaisar dinasti Yuan, mengirim utusan ke banyak negara untuk meminta mereka tunduk di bawah kekuasaannya dan membayar upeti mensi atau mengke. Salah satu utusannya yang dikirim ke Jawa tidak diterima dengan baik di sana. Penguasa kerajaan Singhasari, Kertanagara, tidak bersedia tunduk kepada Mongol. Kertanegara lalu mengecap wajah sang utusan dengan besi panas seperti yang biasa dilakukan terhadap seorang pencuri, memotong telinganya dan mengusirnya secara kasar. Kubilai Han sangat terkejut dengan kejadian tersebut. Pada tahun 1292, dia pun memerintahkan dikirimkannya ekspedisi militer untuk menghukum Kertanegara yang dia sebut sebagai orang barbar. Serangan ini juga memiliki tujuan lain menurut Kubilai Han sendiri. Jika pasukan Mongol mampu mengalahkan Jawa, negara-negara lain yang ada di sekitarnya akan tunduk dengan sendirinya. Dengan begitu, dinasti Yuan Mongol dapat menguasai jalur perdagangan Laut Asia karena posisi geografis Nusantara yang strategis dalam perdagangan. Berdasarkan naskah Yuanshi Sejarah Dinasti Yuan, 20003030 prajurit dikumpulkan dari Fujian, Jiangxi dan Huguang di Tiongkok Selatan, serta menunjuk komandan sayap kanan dan sayap kiri serta 4 komandan 10.000, juga dengan 501 kapal dan melengkapinya dengan perbekalan untuk 1 tahun bersama biaya 40.000 batang perak, 10 lencana harimau, 40 batang emas, 100 lencana perak, 100 gulungan sutra, yang akan diberikan sebagai penghargaan bagi siapapun prajurit yang berjasa dalam perang. Pemimpinnya adalah Sibi, orang Mongol, Ekimes, orang Uighur yang berpengalaman dalam pelayaran ke luar negeri, dan Gapsing, orang Tiongkok. Sebelum keberangkatan ke Jawa, seluruh pasukan mendengarkan pidato dari Kubilai Han sebagai pemimpin komandan tertinggi dan mendapat penjelasan bahwa mereka diperintah menyerbu Jawa karena penghinaan utusan, khususnya terdahulu, Mangsi, yang dilukai wajahnya oleh Raja Jawa yakni merupakan ejaan Tiongkok untuk Kertanagara. Sementara itu, setelah mengalahkan Malayu Dharmasraya di Sumatera pada tahun 1290, Singhasari menjadi kerajaan yang paling kuat di wilayah tersebut. Kertanegara mengirimkan pasukan besar-besaran ke Sumatera dalam kampanye Pamalayu ini, namun memanfaatkan kesempatan karena kurangnya tentara yang menjaga ibu kota. Pada tahun 1292 Jayakatwang, Adipati Kediri Gelang-Gelang, negara bawahan Singhasari, memberontak melawan Kertanegara. Pemberontakan Jayakatwang dibantu oleh mantan sahabat Kertanegara, Banyak Wed, juga dikenal dengan gelarnya Arya Wiraraja, yang diam-diam membenci Kertanegara sejak ia dicopot dari jabatan Menteri Demang Singhasari dan dikirim ke Madura sebagai gubernur di Sumenep. Pasukan Kadiri Gelang-Gelang menyerang Singhasari serentak dari sayap utara dan selatan. Raja hanya memperhatikan invasi dari utara dan mengutus menantunya, Nararya Sanggramawijaya Raden Wijaya, ke utara untuk menumpas pemberontakan. Serangan utara berhasil dikalahkan, tetapi serangan selatan di bawah komando Kebomundaran tetap tidak terdeteksi hingga mencapai dan menjarah ibu kota Kutaraja yang tidak siap. Jayakatwang mengkhianati dan membunuh Kertanegara saat upacara sakral tantra saat meminum arak, sehingga mengakhiri kerajaan Singhasari. Kematian Kertanegara dan jatuhnya Singhasari tercatat dalam Prasasti Gajah Mada pada bulan Jesta tahun 1214 Saka, yang diartikan sebagai April Mei tahun 1292 atau antara tanggal 18 Mei hingga 15 Juni tahun 1292.
Mengetahui jatuhnya ibu kota Singhasari ke tangan pemberontak Kediri, Raden Wijaya berusaha kembali dan mempertahankan Singhasari namun gagal. Ia dan ketiga rekannya, Ranggalaul, Sora, dan Nambi mengasingkan diri ke Madura di bawah perlindungan Adipati Arya Wiraraja yang memihak Jayakatwang. Menantu Kertanegara, Raden Wijaya, tunduk kepada Kadiri dan diampuni oleh Jayakatwang dengan bantuan wali dari Madura, Arya Wiraraja. Raden Wijaya kemudian diberi tanah huta di Tarik. Dia membuka hutan itu dan mendirikan sebuah desa di sana. Desa itu diberi nama Majapahit, yang diambil dari nama buah maja di sana yang memiliki rasa yang pahit, sehingga jadilah namanya Majapahit. 3 Jenderal Yuan kehilangan semangat karena terusir dari tanah Jawa dan kehilangan banyak prajurit elit, akhirnya kembali ke Tiongkok bersama sisa pasukan yang selamat. Mengetahui bahwa pasukannya gagal, Kubilai Han menjadi sangat marah. Dia menghukum Sibi dengan 70 cambukan dan menyita sepertiga harta kekayaannya karena membiarkan bencana itu terjadi. Tekimes juga dihukum dan sepertiga harta kekayaannya disita, sementara Gaoxing mengalami nasib yang berbeda. Dia dihadiahi 50 tahil emas karena melindungi pasukan dari kehancuran total. Di kemudian hari, Sibi dan Ikimes dimaafkan, dan Kaisar mengembalikan reputasi serta harta kekayaan mereka. Kegagalan ini sekaligus merupakan ekspedisi militer terakhir Kubilai Han. Sebaliknya, Majapahit kemudian menjadi negara paling kuat pada masanya di Nusantara. Kubilai Han memanggil menterinya, Liu Guji, untuk mempersiapkan invasi lain ke Jawa dengan kekuatan 100.000 tentara. Tetapi rencana ini dibatalkan setelah kematian Kubilai Han. Akan tetapi, tokoh lain yang melewati Nusantara, yaitu Im Batuta dan Odoik dari Pordenone, melaporkan bahwa Jawa diserang beberapa kali oleh Mongol, tetapi selalu berhasil digagalkan. Selain itu, Prasasti Gunung Butak tahun 1294 Masehi sepertinya menyebutkan bahwa Arya Adikara berhasil mencegat invasi laut dinasti Yuan selanjutnya dan mengalahkannya sebelum mereka sampai di Jawa. Serangan ini memperkenalkan senjata mesiu ke Kepulauan Nusantara, yang mana Mahapati Gajah Mada akan manfaatkan dalam armada Angkatan Laut Jawa selama penaklukan Majapahit. Setelah invasi ini, teknik berkapalan Cina masuk dan diserap pembuat kapal Jawa. Muncullah jenis jung baru, yang disebut jong hibrida Cina Asia Tenggara. Mereka mencampurkan teknik Cina dalam pembuatannya, yaitu menggunakan paku besi selain menggunakan pasak kayu dan juga pembuatan sekat kedap air watertight bullhead, dan penambahan kemudi sentral. Dalam rangkaian peristiwa yang melibatkan Mongol dan Majapahit, tercermin ketegangan dan persaingan antara dua kekuatan besar di Asia Tenggara pada abad ke-13. Meskipun invasi Mongol ke Jawa berakhir dengan kekalahan di tangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya. Peristiwa ini memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika politik dan militer di wilayah tersebut. Keberhasilan Majapahit dalam mempertahankan kedaulatannya tidak hanya menunjukkan ketangguhan dan strategi militernya, tetapi juga menandai awal dari kebangkitan Majapahit sebagai kerajaan maritim yang dominan di Nusantara. Kisah ini juga menyoroti pentingnya aliansi dan diplomasi dalam mempertahankan kekuasaan. Raden Wijaya, dengan kecerdikannya, berhasil memanfaatkan situasi untuk mengalahkan pasukan Mongol dengan memanfaatkan aliansi sementara. Kemenangan ini memberikan landasan kuat bagi Majapahit untuk tumbuh dan berkembang menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Indonesia. Selanjutnya, kisah ini memberikan wawasan berharga tentang kebijakan pertahanan dan strategi militer yang efektif, pemahaman yang mendalam tentang kekuatan dan kelemahan lawan, serta kemampuan untuk memanfaatkan peluang yang ada, merupakan kunci dalam mencapai kemenangan. Pelajaran ini tetap relevan hingga saat ini, baik dalam konteks militer maupun dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, keberhasilan Majapahit juga menginspirasi semangat kebangsaan dan kebanggaan akan warisan budaya. Peninggalan sejarah ini mengingatkan kita akan kejayaan masa lalu dan pentingnya melestarikan nilai-nilai serta tradisi yang telah membentuk identitas bangsa. Kisah kemenangan ini, dengan segala dinamikanya, menjadi simbol dari ketahanan dan keunggulan yang perlu dihayati dan dijaga oleh generasi penerus. Akhirnya, konflik antara Mongol dan Majapahit bukan hanya tentang pertempuran dan kemenangan, tetapi juga tentang perjuangan untuk mempertahankan identitas dan kedaulatan. Dari peristiwa ini, kita belajar
bahwa sejarah bukan sekadar catatan peristiwa masa lalu, tetapi juga sumber inspirasi dan pembelajaran bagi masa depan. Semoga warisan semangat dan kebijaksanaan ini terus hidup dalam setiap generasi, menjadi pijakan dalam menghadapi tantangan zaman yang terus berubah.